Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya teman-teman. Ya, berhubung sekarang hari ini saya pulang cepat, yaitu pulang jam 5:30, karena ya namanya pabrik ya, kadang ya lagi rame, kadang ya ada sepi juga ya. Ya karena sekarang lagi mengalami agak sepi, jadi lemburnya lemburnya gantian dengan teman-teman yang lain, dan hari ini saya tidak lembur, jadi pulang jam 5:30. Ya udah, kita bikin video saja teman-teman. Nah, di vlog kali ini atau video kali ini teman-teman, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman soal atau apa yang akan saya bahas untuk video kali ini, yaitu jam kerja teman-teman, jam kerja di Korea Selatan. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu jam kerja Korea itu seperti apa. Ini khususnya untuk manufaktur ya, atau pabrik teman-teman. Karena di Korea itu ada dua bidang, yaitu manufaktur dan leasing teman-teman. Nah, jam kerjanya itu berbeda. Kalau leasing itu jam kerjanya 00 sampai 00, itu yang tertulis di kontrak kerja. Sedangkan untuk pabrik, masing-masing pabrik itu ada peraturannya masing-masing. Nah, kalau untuk pabrik itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu juganman atau kerja siang saja atau pagi ya. Nah, sementara yang satunya yaitu yagan jugan atau kerja siang dan kerja malam teman-teman. Nah, untuk jam kerjanya jam berapa sih mas? Jam kerja di Korea itu maksudnya jam berapa, pulangnya jam berapa teman-teman? Nah, kalau dalam peraturan, kalau jam kerja normal yaitu 8 jam kerja. Nah, kalau yang kerja normal ya ini tanpa lembur ya. Kalau tanpa lembur itu kalau hari kerjanya hari Senin dan sampai dengan hari Jumat, itu jam kerja, hari kerja wajib. Nah, terus kalau satu minggu itu ya tergantung pabriknya. Kalau rame biasanya disuruh masuk. Nah, untuk jam kerjanya teman-teman, jam kerjanya ada pabrik yang menerapkan dari jam 8 pagi nanti pulangnya jam 5 sore. Nah, ada juga yang menerapkan jam 8:30 nanti pulangnya jam 5:30 juga ada. Terus itu kalau siang ya teman-teman ya. Jadi maksudnya ya intinya 8 jam kerja lah tanpa lembur. Nanti kalau lembur ya ada hitungannya sendiri lagi. Nah, kalau untuk yang kan juga sama juga teman-teman. Jadi kalau masuk pagi, masuknya jam 8:30 atau jam 8. Kalau pabrik saya ya, itu masuknya jam 8:30. Terus kalau tidak lembur pulangnya jam 5:30. Nah, jadi seperti itu. Nanti yang malam juga sama, masuknya jam 8:30 malam, pulangnya jam 5:30 pagi kalau tidak lembur. Nah, tapi kalau lembur itu berbeda teman-teman. Kalau yang jugan atau yang kerja siang saja, biasanya setelah 8 jam kerja nanti ditambahin jamnya. Ya tergantung pabriknya, mau lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam atau berapa lah. Ada teman saya ya, dari kerja dari jam 8:30 nanti pulangnya jam 12 malam. Ada, seperti itu ada. Jadi ya jangan diganti ya, tidak ada ya teman, ada. Ya pokoknya kalau teman-teman tahu atau teman-teman ada yang diceritain sama saudaranya, temannya atau yang lain, kalau gajinya di sini gede, itu udah pasti jam kerjanya juga panjang teman-teman. Jadi ya otomatis itu. Jadi ya jam kerja panjang, hari kerja juga panjang, libur jarang. Nah, itu udah pasti. Nah, kalau yang yagan itu ada perbedaannya teman-teman. Jadi dari yang juganman sama dengan yang yagan jugan. Kalau yagan jugan, karena jam kerjanya sudah ditetapkan dan sementara ada shift yang lain masuk, ya otomatis ya jamnya sampai segitu doang. Udah maksimal. Karena nanti gantian, mestinya dipegang yang shift sebelahnya. Kalau yang juganman kan biasanya cuma 1 shift doang. Sementara yang yagan jugan kan dibagi 2 shift.
Kadang ada yang sekarang menjadi 3 shift pada teman-teman. Jadi ya itu aja lah. 24 jam dibagi 3. Berarti berapa tuh? Kerjanya cuma 8 jam malah ya. Pas kan 8. Jadi 24 jam dibagi 8 jam. Iya, sudah tidak ada lembur. Ya lemburnya ya kalau Sabtu Minggu disuruh masuk, itu baru lembur. Tapi ya namanya peraturan ya harus ditetapin teman-teman. Karena di Korea ini pabrik-pabriknya itu ya banyak yang taat peraturan. Biasanya pabrik yang bagus, pabrik yang besar itu biasanya taat peraturan. Tapi pabrik-pabrik yang kecil ya, selama mereka butuh, selama targetnya belum memenuhi, ya akhirnya disuruh masuk terus. Walaupun sudah ditetapkan dalam peraturan ketenaga kerjaan ya, maksimal lembur berapa puluh jam gitu, ada aturannya. Tapi ya namanya mereka butuh, targetnya harus terpenuhi, ya akhirnya ya terus-terusin. Nah, perbedaannya antara yang juganman atau yang kerja siang saja dengan yang yagan atau yang kerja 2 shift, yagan siang malam. Nah, kalau yang kerja malam yagan itu, kalau masuknya malam itu ada tunjangannya teman-teman. Ada tunjangan kerja malam. Ya berkata itu sebagai apa ya? Sebagai ganti kita tidak tidur, mungkin seperti itu ya. Jadi dalam kalau kita gaji nanti di slip gajinya ada namanya apa ya? Tunjangan kerja malam. Nah, tunjangan kerja malam itu kita dapatkan dari jam berapa sih Mas? Nah, itu biasanya kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti diberi teman-teman bagi yang tahu. Kalau nggak salah tuh dimulai dari jam 10. Kalau nggak salah ya, dari jam 10 sampai pagi. Nah, untuk per jamnya nanti saya browsing dulu berapa ya. Karena saya juga tidak begitu paham. Nanti ya saya selipkan di sini. Jadi ada perbedaan gaji teman-teman. Kalau yang juganman tanpa lembur gajinya segini, sementara yang yagan jugan tanpa lembur pun karena ada tambahan itu malah karena ada tambahannya itu tambahan itu tunjangan kerja malam, akhirnya ya berbeda teman-teman. Ya terserah teman-teman. Kalau seumpama nanti dapat pindah atau bisa pindah pabrik, ya silakan teman-teman mau cari yang mana, mau cari yang juganman atau mencari yang yagan jugan, biar ada tambahannya. Ya tergantung lah enaknya di mana. Ya semuanya ada plus minusnya. Lalu yang juganman karena kerjanya cuma siang doang, malamnya tidur enak, plus ya itu juga enak juga di badan. Ya kalau ya sementara yang yagan jugan, kalau ada yang punya masalah dengan tidur siang, ya seperti saya pribadi jujur saya juga punya masalah dengan tidur siang. Menurut saya ya tidur paling enak tuh ya tidur malam. Jam malam itu enak, nyenyak ya. Walaupun berapa jam pun, walaupun kita terbangun pun jam berapa pasti tidur lagi ya enak. Sementara kalau waktu masuk malam akhirnya siangnya tidur ya. Kalau udah pulang kerja tuh ya kan ngantuk banget. Biasanya tidur dulu. Nanti jam 1 jam berapa kan ada ya untuk pasti bangun. Nah, setelah bangun tuh ya kita sebagai muslim ya kita sholat zuhur. Nah, kalau udah bangun itu udah susah teman-teman. Kalau saya pribadi itu ya, karena saya punya masalah dengan tidur siang. Wah, sudah pasti kalau malam itu pasti ngantuk, pasti ngantuk. Masalahnya ya kalau kerja malam ya, kalau saya pribadi ya karena tidur siangnya kurang teman-teman. Ya, tertidur hanya berapa jam doang. Ya mau gimana lagi? Kalau sudah bangun akhirnya ya dimerem-meremin juga tidak bisa tidur. Ya akhirnya ya wes. Kalau sudah duluan mainan HP ya akhirnya ya nggak tidur. Nah, tapi ya itu teman-teman, enaknya yaitu kita dapat tunjangan kerja malam. Enaknya yaitu. Nah, jadi untuk teman-teman ini hanya untuk vlog, hanya untuk gambaran untuk teman-teman ya. Kalau nanti waktu ke Korea dapat kerja yang jam kerjanya yagan jugan ataupun yang juganman ya itu ada perbedaan. Nanti teman si A dapat kerja yagan jugan tanpa lembur, gajinya segini. Sementara si B juganman
tanpa lembur gajinya segini. Oh, waktu main akhirnya ketemu, liatin slip gaji, lah kok beda kan? Akhirnya nanti bertanya-tanya dalam hati. Ya pasti beda teman-teman, karena satu ada yang kerja ya kan juga, atau yang kerja siang malam itu ada tunjangan kerja malamnya, sementara yang juganman itu tidak ada tunjangannya teman-teman. Jadi ya ada perbedaan. Ya jangan nanti kalau suatu saat kalau ketemu, kalau cerita mungkin kok beda, ya memang beda karena berbeda juga teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya hanya ingin menjelaskan soal jam kerja di Korea. Pokoknya kalau teman-teman mungkin ada saudaranya di sini ataupun teman-teman di sini, kalau bercerita gajinya banyak banget pokoknya, banyak. Mungkin kok puluhan juta atau mungkin di atas 30 juta. Itu udah pasti jam kerjanya panjang, hari kerjanya juga panjang, liburnya jarang teman-teman. Bisa ditanyakan langsung, bisa dicek langsung, silahkan tanya kepada teman, Mas gajimu kok segitu banyaknya, nah, liburnya apa Mas? Pasti mereka aja liburnya mungkin sebulan cuma sekali ya. Silahkan tanya saja. Ya hanya untuk motivasi, hanya untuk gambaran kepada teman-teman yang ingin ke Korea atau belum ke Korea, atau mungkin yang sedang di Korea tapi mungkin belum paham soal jam kerja di Korea. Ini hanya untuk informasi. Mungkin sekian untuk vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga vlog kali ini bermanfaat. Ya, kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like, share, dan subscribe. Tapi kalau mungkin kalau video ini kurang disukai oleh teman-teman, ya silahkan skip saja teman-teman. Pokoknya ya saya hanya membuat kreativitas diri saya sendiri. Ya siapa tahu dengan saya menyampaikan informasi yang saya tahu di Korea ini, karena saya sekarang tinggal di Korea atau saya bekerja di Korea. Ya semoga informasi yang saya sampaikan semoga semuanya membawa manfaat kepada teman-teman yang belum tahu. Oke, terima kasih. Pokoknya dukung terus channel saya, yaitu Dance Channel. Silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.